Udah rapat-rapat. Jadi kalau misalnya ditanyain apapun kayak isi hati, isi pikiran kita lagi ngapain, cukup kita aja yang tahu ya. Kayak aku malas mau jelasin. Kalau misalnya nggak mau ngerti, ya udah. Itu pun akhirnya sampai sekarang itu aku pegang. Kayak misalkan aku nggak punya tanggung jawab atas apapun yang orang lain pikirkan tentang aku. Tapi kalian pernah nggak dalam kondisi yang kalian kan nggak bisa cerita ke siapa-siapa nih, terus emosi negatif itu saat itu numpuk di kalian, outputnya jadi ngelakuin tindakan ekstrem gitu, pernah nggak? Kalau aku nggak, aku lebih senang melampiaskan ke sebuah kegiatan. Jadi kayak misalkan apa yang bisa aku lakuin hari ini, ngilangin stres aku atau ngilangin rasa sedih aku. Mungkin nangis, ya udah nangis aja sampai kamu capek, sampai kamu ketiduran. Kalau gitu, apa yang ingin aku lakukan hari ini? Aku pengen pergi atau aku pengen jalan-jalan, aku pengen olahraga. Ya udah, lakuin aja seharian. Bener-bener harus sampai capek dulu biar aku lupa, biar akhirnya besok aku udah nggak inget sama itu. Kalau Dewan Sama sih. Masa? Iya. yang Paling bawa-bawa itu nangis apa? aja. Yang bawa-bawa itu apa? Iya. Bawa gaman. Iya, tapi nggak berani. Megang aja gitu. Tapi maksudnya bukan masalah bawanya. Kadang-kadang kan orang untuk kepikiran bawa itu kan punya kepikiran trigger sendiri gitu. Aku juga apa nggak yang tahu. membuat itu kamu akhirnya kayak iya deh aku bawa ini gitu. Kalau aku jujur karena aku masih belum sampai situ gitu, jadi aku nggak tahu triggernya. Karena dengan aku melampiaskan ke menangis dan jalan-jalan itu Sudah udah cukup cukup. ya? Mungkin ada kegiatan apa yang sekiranya kamu nggak cukup gitu rasa sakitnya untuk bisa nge-replace. Intinya kenapa sih bawa? Aku lupa anjir. Ini dia lagi ditanyain. Iya, ditanyain Pak Gede nih, ya Allah, nggak bisa jawab, aku diem doang. Apa ya? Aku juga nggak ngerti waktu tuh. Kayak abis bertengkar hebat gitu ya. Alay gitulah kayak sinetron-sinetron. Aku juga nggak ngerti kenapa bertengkar hebatnya sampai kayak gitu. Tapi abis itu ya udah biasa aja ya. Aku juga nggak ngerti. Itu tuh aku masuk kamar, ya udah megang doang. Megang tapi cuma sambil ngeliatin YouTube, bukan tutorial anjir. Ya Allah, gila. Liatin YouTube kayak masalah menenangkan pikiran biar nggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh itu gimana. Nakal banget ya, anak rebel banget ya. Aku pernah sampai nggak pulang aja gitu. tapi aku pamit perginya. Jadi Ya itu mah nggak rebel. Lebih ke nginep ke rumah temen aja. Ya itu mah nggak rebel. alasannya itu Rebelnya izin. Alasannya tugas Mau izin kuliah. rebel. Tugas kuliah. Terus aku nggak pengen diganggu selama berapa hari soalnya nih kayak tugasnya itu berat banget. Jadi ya udah aku pergi 4 hari nggak pulang. Terus 4 hari guys. iya. Kalau aku fix dicari sih, diseret pulang. Kan aku ngomong aku kemana. Jadi kayak Ya juga sih ya ya. udah. Jadi kan aman, tahu tempatnya di mana. Kalau Nabila nih. Ini bahasannya keras banget anjir. Keras. lupa, Mbak. Udah terlanjur lupa. Oh iya, jadi Apa? dulu ketika aku belum masuk ke fase yang kayak gitu ya, aku merasa asing gitu loh sama orang-orang yang udah kepikiran suicidal. Gimana sih ngomongnya? Ya kita Bunuh diri lah, Pak. bunuh diri ya. Iya. Aduh, otak sesendok dikasih nyawa begini. Ya lanjut. Kalau dibedah nih otaknya cuma segini. Kok agak beda ya? Otaknya cuma segenggam, yang lainnya otot. Lainnya isi-isian. Aduh. Aku cuma kasihan kalau ada orang yang minta donor otak aku. Ada. Enggak kan biasanya kalau misalkan aku nanti meninggal, kalau misalkan gitu, misalkan Donorin minta ya, otak gitu. Kasihan banget aku. Ya lanjut. Ya ngajak serius. Dulu ketika aku masih belum masuk fase ini. Dulu ketika Tahu tentang si Said. Dulu ketika aku masih belum memasuki fase itu, aku ngelihat orang-orang yang kepikiran buat percobaan bunuh diri atau ngelukain diri sendiri. Itu aku kayak ngerasa nggak relate gitu loh. Kenapa ya mereka mikir kayak gitu? Intinya nggak masuk aja di logika aku. Padahal aku merasa mereka bisa melakukan hal yang lebih baik gitu loh. Dan waktu itu aku merasa diriku egois sih, karena aku ngejudge mereka gitu aja tanpa tahu backgroundnya apa, masalah mereka seberat apa. Terus ketika aku merasakan itu sendiri
sendiri, oh gini ya rasanya ketika kamu benar-benar nggak tahu harus kemana, ketika kamu benar-benar nggak ngerti harus ngapain, kayak maju kena mundur kena gitu loh. Udah nggak ngerti itu solusi di mana, stuck aja, nggak ngerti harus berbuat apa, ya kamu harus menjalani kondisi dengan ya udah dengan seadanya kamu aja, stucknya kayak gitu. Ketika aku masuk di fase itu juga nggak ada tanda-tanda apa-apa loh. Kayak ya udah aku ngerasain saat itu dan aku kepikiran udah gitu aja. Semendadak itu. Iya kan? Itu tuh kayak ya udah habis kejadian emosinya kita meluap, kayak pas kita sendiri tuh langsung Kepikiran. Emang Impulsif. setan itu kayak gitu guys. Waktu itu kondisinya ketika di luar, ketika kumpul keluarga, itu aku kayak gitu 2 kali apa ya? Dengan kondisi yang serupa. Ketika lagi kumpul keluarga, lagi rame-rame kan, aku dibentak sama papaku. Kondisi saat itu aku sedang tidak baik dan dapat bentakan itu pula. Rasanya itu aku pengen marah, aku pengen teriak, aku pengen nangis. Pokoknya aku pengen apa ya? Iya, aku pengen ngeluarin emosi itu. Saat itu aku nggak bisa apa-apa dan responku pertama kali ya repressing emosi itu. Balik lagi ke hasil didikan ya. Akhirnya agar aku nggak dimarahin lagi, aku harus tanpa emosi. Dan yang kulakukan saat itu, aku nyengkram tangan kiriku, kukumu tuh panjang. Nyengkram tangan kiri sekuat-kuatnya sampai apa ya? Kan itu sakit ya. Kulit sobek dong, berdarah. Dan saat aku melakukan itu, aku bener-bener yang tanpa ekspresi, muka datar, tapi tangan kiriku nyengkram. Kayak bener-bener zombie gitu loh guys. Kebayang nggak? Kayak flip gitu. Iya, untuk menyerap, untuk meredam, untuk menyerap tangisanku, teriakanku, tak pindahin ke luka di tangan kiriku. Karena aku waktu itu nggak punya senjata apapun. Yang ku punya ya aku cuma diriku sendiri. Akhirnya ya aku melukai diriku dengan apa yang ku punya saat itu. Aku agak speechless ya. Ternyata gitu ya. Gila. Sebelumnya juga aku nggak kepikiran ke sana sih, cuman karena kondisiku mendesak saat itu, akhirnya jalan keluar yang ku pilih itu. Demi aku nggak nangis, demi aku nggak marah, demi aku nggak teriak. Tapi kalau misalkan bilang kayak gitu atau ngomongin tentang hal itu, aku punya sepupu yang punya istilahnya pengalaman yang sama-sama kayak kamu. Dia ini kalau bisa aku bilang hidupnya bukan berantakan sih, hidupnya kayak nggak pernah diperhatikan oleh siapapun, even ibunya. Ibunya ini tuh kayak punya berdiri di atas egonya sendiri. Bentuknya cinta, dari omongannya tuh dia cinta, tapi dari perilakunya kalau menurutku itu bukan cinta. Posesif ya? Enggak sih. Kalau dibilang posesif enggak. Kayak dia itu berusaha untuk mengeluarkan si anak ini dari comfort zone-nya untuk dipindahkan ke tempat yang lain. Padahal si anak ini tuh butuh comfort zone-nya. Seenggaknya saat kamu berusaha untuk memindahkan dia dari comfort zone sebelumnya, kamu ciptakan comfort zone yang serupa sama sebelumnya. Harusnya kan kayak gitu. Nah, sedang si ibunya itu nggak berpikiran yang kayak gitu. Jadi akhirnya dia sama kayak kamu, akhirnya bingung. Untuk kebaikan anakku. untuk kebaikan anakku gitu. Karena akhirnya dia bingung, dia nggak bisa cari comfort zone-nya yang dia harapkan. Salah satu cara dia untuk melampiaskan marah, sedih, dan rasa kalutnya dia ya dengan itu. Dan yang paling amazingnya lagi adalah saat saudara-saudaraku dari tanteku ini, which is mamaku, tante-tanteku yang lain, mereka berpikiran bahwa melakukan itu adalah hal yang buruk. Jadi mereka nggak berpikir bahwa kenapa kamu kok ngelakuin itu. Oh, ketahuan ya? Ketahuan. Sempat ketahuan. Cuttingnya ketahuan. Sempat ketahuan. Tapi respon yang mereka keluarkan itu bukan merangkul dia, tapi malah pengen tahu. menyalahkan. Tapi menyalahkan, kayak mungkin dia nggak bicara itu di depan dia, tapi di belakang dia ngomong sama aku sama orang-orang yang lainnya, ngapain kayak gitu, kayak anak nggak punya aturan aja, kayak anak berandal, kayak anak orang nggak pernah diurus. Iya, memang sebetulnya dan kejadiannya ya memang kayak gitu anaknya nggak pernah diurus, nggak pernah punya perhatian, nggak pernah dikasih cinta sama orang-orang terdekatnya. Ya wajar kalau aku dia akhirnya kayak gitu, dan akhirnya aku berusaha untuk ngerangkul pun juga susah karena bentengnya dia udah terlalu tinggi gitu kan. Karena dia nggak pernah nganggep kayak ya udah kamu tuh bagian dari orang-orang itu. Sebenarnya jauh di dalam hatiku tuh aku pengen banget ngerangkul dia, cuman aku nggak ngerti caranya. Kita pun kadang-kadang kalau misalkan ngadepin orang kayak gitu juga kita bingung masuknya di mana. Aku Butuh- juga punya sih saudara ya, Butuh tapi waktu nggak yang sama. lama. Kayak mesti dianggap jelek terus gitu loh sama keluarga. Kasihan gitu. Kasihan yang kayak gitu tuh. Itu sebenarnya nggak cuma keluarga ngejudge keluarga sih, orang lain pun juga sama. Sesimpel kayak ada orang gitu random bilang kayaknya aku butuh psikolog deh. Coba kamu ngomong random ke orang lain, berapa persen yang mikir kamu punya masalah mental? Padahal tuh nggak melulu orang ke psikolog tuh punya masalah mental. Kita itu sama aja, kayaknya ada yang kurang deh, kayaknya ada yang nggak beres sama aku perlu menemui profesional. Sesimpel kayak ini loh, sakit pilek 2 minggu nggak sembuh-sembuh, kayak gitu loh. Psikolog secara fisiknya tuh kayak gitu Iya. ya.
itu tuh nggak semata-mata karena memang ada gangguan yang berat gitu. Makanya kenapa akhir-akhir ini tuh banyak banget jasa-jasa orang yang akhirnya kayak nemenin orang curhat gitu. Ada nggak sih? Aku pernah nemu gitu. Jadi di salah satu aplikasi atau di sosial media gitu tuh ada jasa gitu, jasa buat dengerin cerita atau nemenin semalaman. Bukan dalam artian nemenin semalaman itu hal yang negatif ya. Kayak misalkan hanya untuk mendengarkan cerita dia atau mendengarkan curhatan dia atau bahkan cuma nemenin nonton film kesukaannya dia gitu tuh ada jasanya gitu. Saking orang itu tuh nggak bisa nyari Orang rasa yang nyaman aman, ya. rasa aman di orang lain gitu. Even orang tuanya pun nggak bisa serve itu ke dia. Kok dalam banget ya hari ini? Ini kita reveal apa trauma kita. Nah, ada nggak dari trauma itu yang akhirnya sampai sekarang ngebuat kalian atau nge-trigger kalian seperti anak kecil atau ngeluarin inner child kalian? Inner child itu semacam kayak sosok kecil dalam dirimu. Kalau misalkan kamu menemui peristiwa sesuatu, kamu itu kayak jadi kayak anak kecil gitu loh. Iya, aku punya. Sebenarnya aku tuh pengen tanyanya itu apanya. Tapi kalian punya nggak sebenarnya? Aku punya. Oh, setiap orang punya berarti ya? Oh, normal berarti aku. Karena aku merasa Emang itu normal kok. karena aku merasa kadang-kadang aku nggak normal. Untuk orang-orang yang lahir di 90-an, aku rasa itu normal. Iya. Karena kita dididiknya hampir sama. Iya nggak? Dan di masa transisi juga kita. Iya, Sorry. betul. Kalau aku sih nggak jauh-jauh dari kondisi sosialku ya. Kalau orang yang belum pernah ketemu aku, ngelihatnya aku punya benteng. Ketika aku nemuin orang-orang yang nyaman sama aku, yang deket sama aku bisa ngeluarin sisi-sisi anehku yang nggak bisa aku keluarin ke orang asing. Entah aku itu suka ngomel nggak jelas, nyanyi lagu anak kecil. Iya nggak sih? Kalian pernah nemuin kan? Aku nyanyi lagu anak kecil. Kayak gitu. Apalagi ke orang yang bener-bener ngerti aku luar dalam, semua tingkah laku anak kecilku keluar ke dia. Sebagai kompensasi atas apa yang nggak kamu dapetin di masa lalu ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya bukan profesional jadi nggak bisa. Aku juga nggak ngerti. Bener. Bisa jadi, tapi bisa jadi kan. Kalau aku itu, setauku ya, inner child itu kan muncul karena terasa trauma kita di sekitaran umur 6-7 tahun. Nah, dan kejadian yang aku dibully itu, aku waktu itu umur 7 tahun. Di umur 6-7 itu kan menurut psikologi ya, otak kita tuh lagi berkembangnya secara pesat. Jadi setiap kejadian apapun di umur 6-7 itu tuh punya long term memory yang gak bisa kita lupain. Nah, salah satunya adalah itu. Dan saat aku menghadapi peristiwa itu atau bulian itu yang serupa dengan peristiwa di 6 dan 7 tahunku itu, aku rasanya pengen nangis di detik itu. Kayak aku tuh pengen aku pengen nangis, aku pengen teriak, tapi aku gak bisa gitu loh. Marah-marah sendiri, moodnya jadi gak jelas. Di saat itu juga dari ekspresiku yang ceria bisa flip tiba-tiba. Kayak aku gak mau ngomong. Kalau misalkan di dalam klaster yang besar ketemu sama saudara-saudaraku, aku bisa kayak cuman sendirian di kamar, aku nggak mau keluar, aku cuma mau HP-an, mau aku dimarahi sama kedua orang tua aku nggak peduli. Yang penting aku pengen sendiri. Kalau orang tua ngelihatnya kamu kok nggak main sama temen-temenmu, Kamu itu sudah ada saudara-saudaranya jarang ketemu, kok di sini sendirian gitu. nah dibalik yang kelihatan itu ternyata ada inner child yang ingin kamu sembunyikan ya. Atau tiba-tiba menyadari sesuatu. Ini aku jadi reveal dong. Apa ituku? Bentakan. Tapi bentakannya tuh kayak satu orang doang gitu. Apa ya, waktu aku masih kecil tuh kalau misalnya aku dimarahin, itu aku mesti kayak takut gitu kan. Terus habis itu lari sambil nangis, sembunyi. Entah itu sembunyi di lemari, entah itu sembunyi di kolong kasur. Kok yang tempat-tempat yang gelap gitulah. Sambil gemeter gitu badanku. Oh, berarti kamu sampai panic attack gitu? Itu masuk panic attack nggak sih? Panic attack nggak? Aku nggak tahu. Soalnya aku nggak pernah Apa ya istilahnya? konsultasi kayak saking takutnya itu kayak kamu kayaknya berat reaksi ya. berlebihan Itu gitu. termasuk Iya. panic attack deh itu kayaknya. Terus habis itu Correct me if I'm wrong ya, guys. Terus habis itu kalau misalnya udah gede-gede ini, kalau misalnya ada suara itu lagi, itu aku kayak tiba-tiba shaking sendiri aja. Tapi aku berusaha nahan. Ya ngapain gitu loh. Maksudnya udah gede terus aku harus Masih sembunyi takut. di tempat. Masih ada perasaan-perasaan kayak gitu tuh, masih ada sampai sekarang bahkan. Kalau misalnya denger suaranya itu, pasti aku langsung kayak oh my god. Padahal tuh nggak ditujukan buat aku. Oh iya. Meskipun iya, tuh nggak iya. ditujukan buat aku, tuh aku Lebih ngerasa ke- kayak aku ngelakuin kesalahan apa lagi nih. Nah, waktu kecil tuh aku pernah di-judge sama orang terdekatku kalau misalnya aku tuh dari kecil tuh suka kayak ngitungin kendaraan lewat. Jadi tuh aku suka diem. Namanya anak-anak kan gak jelas ya. Aku suka diem ngeliatin orang. Terus pokoknya ngitungin apa aja yang ada di situ. Di tempat yang sama itu tuh ada anak seumuranku, kayaknya satu sekolah sama aku. Dia itu nyanyi-nyanyi, nari-nari kayak gembira gitulah, kayak
kayak ceria banget gitu. Sedangkan aku tuh cuma diem duduk sambil ngelihat orang-orang lewat sambil ngitung-ngitung nggak jelas kan, jadi ekspresi muka kan pasti serius. iya yang serius gitu kan, langsung kayak dijudge sama orang terdekat. Ih kamu tuh loh jadi anak kecil tuh yang ceria, kenapa sih? Dia tuh temanmu aja bisa nari-nari nyanyi-nyanyi, kamu nggak apa lagu takut kok diem aja. Aku tuh digituin, itu tuh jadi kayak ngebekas banget di otakku. Aku tuh harus selalu ceria kalau misalnya tapi cuma di depannya orang itu doang aku tuh kayak berusaha buat riang. buat riang senang Riang kurangkan. gitu tuh. Kalau misalnya aku denger bentakannya orang itu, orang yang sama ya, bentakannya orang tersebut, terus aku ngerasa shaking tuh aku kayak harus, wah aku harus baik-baik di depannya orang ini, aku harus tersenyum, aku harus Akhirnya nge-repress ya kan. Ya minimal pakai topeng lah. jadi aku tuh kayak harus yang ramah, padahal tuh aku dalam kondisi yang Nggak my baik-baik God. aja sebenarnya. Dan itu berlangsung sampai sekarang sih. Sebenarnya ya aku butuh profesional, cuma Duitnya nggak ada. butuh profesional tuh berapa sih? Ya sama sih aku juga sebenarnya. Karena udah terlalu lama merepress perasaan, terus ketika aku mencoba untuk menyembuhkan itu sendiri ya nggak bisa. Kalian sadar gak sih, kayak ada sebagian orang yang berpikiran bahwa apa yang kita omongin hari ini itu adalah cara untuk mempersulit hidup kita. Ada jelas. Ada. Gara-gara Pasti ada lah gara-gara kayak gitu. kalian aja yang overthinking. Mungkin ada orang yang berpikiran kayak gitu, tapi kamu nggak ngerti background kita kayak gimana, sekeras apa background kita, sekeras apa kita berusaha berdiri di kaki kita sendiri, dihujani sama semua hal-hal yang negatif, dan kita berusaha untuk tetap positif. Itu gak gampang guys. Dan bahkan sampai aku di umur yang 25 tahun ini, aku tuh masih belum bisa kayak gitu. Jadi kayak aku tuh harus nyelesain satu. Makanya kenapa kita akhirnya butuh profesional, karena kalau misalkan kita diibaratkan sebuah benang nih, kita tuh lagi bulat, Lagi ruwet gitu. kita tuh lagi bulat. Makanya kita butuh psikolog itu buat apa? Buat ngelepasin satu-satu, biar itu tuh bisa lurus lagi, biar bisa dipakai lagi. Iya nggak sih guys? Kayak nggak bisa memproses diriku yang amat sangat rumit ini tuh langsung kayak Tiba-tiba selesai gitu nggak bisa. nggak bisa gitu. Lagi pula juga gak butuh sih orang lain buat mengerti. Jadi ya Akhirnya buat ya- gampangnya ya kita ya udah Bodoh amat aja akhirnya. Tapi menjadi bodoh amat itu kan juga seni untuk challenge ya. menjadi bodoh amat. Karya siapa? Mark Manson. Iya, Mark Manson. Iya, aku belum selesai lagi baca itu. Udah 3 tahun guys tuh buku di aku belum selesai. Ya Allah, Bodoh amat beneran ya. maksudnya bodoh amat ya udah ditinggalin aja bukunya, nggak dibaca, nggak dapet ilmu akhirnya. Nah, habis itu pertanyaan terakhir nih. Apa yang saat ini kalian coba lakukan ke diri kalian sendiri untuk mencoba berdamai sama trauma kalian? Kalau aku, jujur, aku masih berusaha untuk itu. Aku masih belum menemukan cara atau tools yang bisa meredakan Emosi. iya, emosi itu. Dan saat aku ketemu sama trauma itu ya, katanya sih harusnya lebih banyak meditasi dan berbicara pada diri sendiri. Tapi kan meditasi meditasi itu kan juga butuh ilmu ya, gitu. Nggak cuman memejamkan mata gitu kan. Tapi kan juga iya, tapi kan juga ada ilmunya gitu. Kalau aku sejauh ini yang aku temuin ya, itu memaafkan diri sendiri dan orang yang aku merasa dia bersalah. Berarti kamu sudah ikhlas di titik ini, sudah ikhlas atau belum? Kalau aku jujur, aku belum. Masih berapa persen gitu? Masih proses. Masih ya. proses. Berarti namanya. tapi sudah mencoba. Tapi perasaan legowo itu udah ada sebenarnya. Oh, berarti menerima realita atas apa yang udah terjadi sebelumnya sama kamu. Iya, gitu. mungkin kurang lebih kayak gitu. Tapi ya itu dalam kondisi bahwa kejadian itu nggak terulang lagi. Paham nggak sih guys? Iya, tapi kalau itu terulang lagi kayak Ketrigger lagi awal gitu. lagi. Sepertinya bakal ke-trigger lagi dan aku harus struggling lagi juga. Ya. Sama, aku dulu juga sempat kayak gitu. Aku dulu tuh punya trauma. Ya, jadi cerita lagi, nggak apa-apa ya. Padahal itu pertanyaan terakhir. Jadi aku tuh dulu pernah punya trust issue sama pacar pertama aku. Mantap nggak tuh? Jadi aku tuh sayang banget gitu guys. Namanya juga first love ya kan? Ini tuh tentang first love aku. Namanya juga orang baru pacaran. Otomatis kan lagi seneng-senengnya gitu. Nah ternyata dari proses mencintai itu dia nggak begitu cinta banget sama aku. Maksudnya cintanya tuh nggak sebesar gimana aku mencintai dia. Sampai akhirnya aku ketemu sama seseorang. Karena aku punya trauma di hubungan yang sebelumnya, dia nggak bisa menjadi menjadi tempat yang seharusnya aku inginkan. Jadi kayak
kayak aku tuh membawa si pacar baruku saat itu ke pengalamanku yang sebelumnya. Jadi kayak aku tuh mereplace orang yang dulu ke orang yang ini gitu. Ya dia sama aja gitu. Apapun yang dia lakukan, sekecil apapun kesalahan yang dia lakukan, aku akan jadi marah besar. Kayak dia itu udah ngelakuin hal yang nggak bisa aku maafin gitu. Padahal ya ngapain? Orang cuman nggak ngabarin kamu doang gitu loh. Orang cuman dia ketiduran doang. Kenapa sih sampai marah-marah sampai segitunya gitu loh? Iya, Karena aku punya pengalaman dulu pacar pertama aku itu kalau misalkan aku butuh sama dia itu nggak pernah ada. Dia selalu apa ya istilahnya kayak misalkan kita punya masalah nih, dia selalu ninggalin gitu tuh loh. Jadi nggak mau nggak mau ada diskusi yang lebih dalam gitu. Jadi akhirnya aku kebawa sama dia. Akhirnya kayak hubungan ini tuh nggak akan ada gunanya gitu karena aku cuman gantiin doang gitu loh istilahnya. Iya. Berarti sebenarnya kamu perlu menyembuhkan dirimu sendiri dulu untuk memulai yang baru ya. Iya, dan itulah kenapa akhirnya sampai sekarang aku masih belum berani untuk pacaran karena aku nggak mau Itu terulang lagi. menjadikan si pasangan aku ini objek replacing dari orang yang sebelumnya gitu. Dalam ya. Iya, dalam kayak daleman. Intinya sih cara kita ngadepin atau cara kita berdamai sama trauma ya memaafkan guys, dan menyadari bahwa itu udah lampau, itu udah nggak relevan lagi sama sekarang. Jadi lebih baik kita bijaksana untuk itu nggak terulang lagi. Biarkan kita yang menyadari bahwa hal yang lalu itu memang ada dan terjadi sama kita. Untuk masalah yang menyembuhkan itu lagi-lagi ya waktu gitu. Kamu nggak bisa memaksakan waktu untuk akhirnya menyembuhkan kamu gitu. Dengan waktu yang berlalu, kondisi juga berubah, pasti akan berubah lebih baik. Pikiran kita juga Lebih jadi makin tenang. berkembang. Termasuk dengan kalau misalkan kamu hari ini putus sama pacarmu dan kamu mencoba untuk move on, ya jangan terlalu cepat untuk bisa move on. Kayak kamu putusnya hari ini, seminggu kemudian kamu mintanya move on ya nggak bisa dong. Kayak apalagi pacarannya udah lama, nggak mungkin dong move on secepat itu Iya, gitu. iya. Biarkan waktu itu bekerja sesuai dengan kehendaknya. Jadi kayak misalkan kalau belum waktunya untuk sembuh, ya jangan dipaksa untuk kamu sembuh. Karena pada dasarnya semua itu ada waktunya guys. Ya, betul. Dela? Ada yang mau ditambahkan, Dela? Udah, kata-kata kalian terlalu indah. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Pandangan kita, gimana kita bisa dealing sama trauma kita. Masih banyak hal banget sebenarnya yang harus kita kelola atau kita kita perbaiki untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi ya itu adalah sedikit dibalik gimana kita bisa Terbentuk pribadi yang hari ini. sekarang. Jadi saran aku nih buat orang-orang di luar sana yang kalau misalkan ketemu sama orang yang keras, orang yang susah dideketin, please jangan kalau misalkan kalian mau berjuang untuk bisa ada di samping mereka, please jangan pernah ngejudge mereka, tapi lebih ke ajak bicara aja mereka karena kalian nggak pernah tahu apa yang sudah pernah mereka lalui dan background kejadian apa yang udah mereka coba untuk dealing sama diri mereka. Di balik kita yang tuker-tukeran tato ya, kita bisa ngomong loh kayak gini. Wow, luar biasa gitu ya kan. Yaudah, sekian dari kami. Bye. Bye.